Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Bilal dari Spill University. Sore hari ini kita sudah datang nih di acara webinar yang akan dibawakan nanti langsung nih oleh Pak Roni Supardi. Beliau itu adalah Senior Account Director dari LinkedIn. Wah, satu tema yang akan sangat menarik pada sore hari ini, kita akan membahas tentang building digital persona through LinkedIn. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah memiliki akun LinkedIn? Boleh diketikkan di kolom chat, siapa yang sudah memiliki akun LinkedIn saat ini? Oke, wah beberapa malah ngechatnya ke pribadi. Oke, saya udah punya, udah dimanfaatkan, nice. Oke, sip. So, sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita membangun persona diri kita melalui sebuah platform yang sangat luar biasa. Saya pun pengguna aktif di sana, yaitu LinkedIn. Sebelum kita mulai, tentunya agar acara pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa bersama. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke, sebelum kita mulai, nah kan kita akan membahas tentang persona nih. Yang namanya persona tentunya kita harus bisa tampil, harus muncul dulu. Maka peraturan pertama yang akan kita sampaikan adalah kita harus on cam dulu, walaupun ini virtual loh. Pak Pres udah jempol-jempol tuh angkat ya, udah tahu persis tuh. Pasti kalau untuk online seperti ini harus on cam. Yuk teman-teman, kita beri waktu 10 detik untuk on cam dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat hampir separuh lebih udah on cam. Nice. Ini penting banget teman-teman. Agar apa? Yang pertama, kita respect kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada Pak Roni yang sudah mau berbagi kepada kita semua sore hari ini, dan juga bagi teman-teman yang lainnya. So, pastikan untuk tetap on cam sampai akhir ya. Oke, tanpa berpanjang lebar karena saya bukan pemateri pada sore hari ini, langsung kita sambut Pak Roni. Selamat sore Pak Roni. Sore Bilal. Hai semua. Oke, siap. Oke. Persilahkan kepada Pak Roni untuk menyampaikan materi tentang digital persona through LinkedIn. Silakan Pak Roni. Oke, saya langsung share my screen ya. Oke, sudah oke, screen sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Jadi sesuai dengan yang kita yang tadi dari Bilal juga udah share, memang the idea hari ini tuh kita ngomongin tentang building digital persona through LinkedIn. Jadi mungkin tadi juga udah di-mention, that's actually a very good idea, di mana kita ngomong kalau kita lagi meeting, meskipun kita virtual nih, ada baiknya dibiasakan untuk on camera. Alasannya persis seperti yang tadi Bilal bilang, ini untuk respect diri kita sendiri, dan juga untuk kita juga show respect ke counterpart siapapun itu yang kita ajak meeting. Dan plus juga pada saat kita melakukan meeting menggunakan Zoom atau any other social virtual meeting platform, kan sekarang memang udah tidak segampang dulu ya kalau kita bilang untuk meeting bertemu tatap muka, yang namanya kita mau ngopi bareng, mau apa, ketemu bareng itu udah agak susah. Jadi sekarang semuanya sudah semi virtual, jadi mungkin karena itu juga mungkin ada baiknya kita biasakan untuk arah ke sana gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mulai, idenya hari ini kita ngomong tentang building digital persona, and basically gimana caranya nanti kita mengutilize dari segi LinkedIn-nya. Karena perlu diingat juga digital persona ini bukan cuma LinkedIn. Basically digital persona itu nanti akan go across every social media yang ada juga. Ya. Jadi idenya adalah untuk hari ini, by the end of session ini, yang saya harapkan itu kita semua mengerti kenapa digital persona itu penting, dan juga bagaimana cara kita mendevelop digital persona itu sendiri melalui LinkedIn. Ya. Agendanya kurang lebih quite simple, jadi kita ngomong pertama, apa sih itu digital persona? Kedua, kenapa juga kita harus mulai memikirkan yang namanya digital branding? Setelah itu kita baru masuk kenapa LinkedIn salah satu platform yang bisa kita pakai, dan juga beberapa tips or guide untuk cara membangun LinkedIn profile yang baik. Dilanjutkan dengan nanti ada sesi Q&A. Ya.
Mungkin saya mulai dengan a bit of introduction dari diri saya sendiri, karena ini kan juga banyak sekali yang saya baru ketemu sekarang, dan ini mungkin a bit of introduction mengenai career journey atau transformation-nya saya itu sendiri. Jadi kalau bisa dilihat dari yang paling atas itu, ini saya mulai kerja saya itu sebagai burger flipper. Saya dulu bikin burger di Carl's Junior zaman saya lagi kuliah. Saya kurang lebih kerja di tempat Carl's Junior ini kurang lebih 1 tahun, kemudian setelah itu saya pindah ke lab komputer, di mana saya jadi lab consultant. Setelah dari situ saya sudah lulus, kemudian saya kembali ke Indonesia, dan yang ada gambar telur itu adalah family business. Jadi saya run family business dulu, untuk bantu family business kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu baru kemudian saya masuk my first big corporation. Jadi saya mulai itu di IBM Indonesia, di mana saya spend the longest time so far, itu saya spend 7 tahun di IBM Indonesia, di mana saya fokusnya adalah untuk FSI industry, jadi banking dan juga insurance. Setelah pada saat saya di IBM itu, kemudian saya sudah tertarik dengan yang namanya business intelligence, analytic. Setelah itu kemudian saya pindah dari IBM, saya pindah ke Oracle, di mana saya jadi business intelligence sales manager untuk Indonesia. Di Oracle, setelah dari Oracle itu kemudian saya pindah ke company yang namanya Qlik. Nggak tahu ini mungkin ada yang familiar, mungkin ada yang enggak. Basically Qlik ini juga another analytical software, dan ini kemudian saya pindah ke Singapura, relocate. Jadi pertama kali saya jadi TKI itu pada saat saya di Qlik. Nah, setelah 2 tahun saya di Qlik, sempat agak capek dengan corporate, itu saya pikir udah saya mau take a break dulu. Makanya kemudian saya balik ke Indonesia dan saya do things for fun, di mana saya ngurus balap mobil di Sentul. Jadi basically yang kita lakukan itu namanya ISOM, Indonesian Sentul Series of Motorsport. Saya ngurusin balap mobil, selain ngurusin balap mobil, saya juga sudah mulai, karena memang saya otomotif juga passion saya juga ikutan balap. Ini kalau bisa kelihatan yang mobil putih di belakang, ini saya yang lagi balap. Gitu. Nah, kemudian pada saat saya lagi ngurus ini, kemudian saya juga di-approach oleh LinkedIn, dan kemudian 2016 saya join LinkedIn. Dan itu saya di LinkedIn sampai sekarang, di mana yang tadi Bilal bilang, saya ini ada Senior Account Director, dan juga saya adalah Team Lead untuk Indonesia. Jadi basically sejak dari 2016 sampai sekarang ini, saya di LinkedIn dan memang continue to be in LinkedIn. Gitu. Ya, so that's a bit introduction. Jadi biar nggak terlalu asing siapa sih ini yang namanya Roni, dia ini siapa, at least sekarang udah tahu dari segi career transformation saya atau career journey saya seperti apa. Dan sekarang kita mulai masuk ke the main meat of the session hari ini ya. Jadi kita ngomong digital persona. Mungkin yang pertama perlu kita pikir itu apa sih itu digital persona? Basically digital persona ini, kalau kan penjelasan ada macam-macam dari wiki atau mungkin dari beberapa yang saya dapat dari internet. The idea-nya adalah digital persona ini adalah extension of ourselves atau information tentang diri kita yang ada di dunia digital. Jadi di dunia digital ini yang kita ngomong informasi tentang kita yang come across, mau itu orang lagi search nama kita, terus mau itu pernah kita di-mention di berita kah, atau mungkin ada video tentang kita kah, or any ada social media yang memang ada hubungannya dengan kita itu sendiri. Ini yang namanya digital persona. Jadi kenapa tadi di awal juga saya mention digital persona ini bukan cuma LinkedIn, tapi digital persona ini our present di dunia digital. Ini yang dimana basically pada saat kita mau ketemu orang atau kita mau mencari tahu sesuatu tentang orang tersebut, ini yang biasa bisa orang lakukan. Dia tinggal ketik namanya, kemudian dari sana untuk lihat, oh informasi tentang orang ini siapa sih? Dia ini orangnya kurang lebih seperti apa? Secara personal seperti apa? Secara profesional itu seperti apa? Nah, kalau untuk saya sendiri kan gini, nama saya ini kan Roni, itu kan nama yang lumayan umum ya. Kalau di Indonesia banyak sekali yang namanya Roni. Mungkin di audience juga ada yang namanya Roni. Jadi sekarang idenya adalah pada saat orang nyari Roni Supardi, karena saya juga yakin ada juga yang namanya persis sama kayak saya, Roni Supardi. Pada saat orang mencari nama Roni Supardi itu bagaimana orang tersebut bisa menemukan informasi yang tepat atau sesuai tentang saya. Nah, ini yang di-cover dengan digital personanya saya yang ada di dunia digital. Ya, jadi secara garis besar itu adalah yang kita sebut dengan digital persona. Basically is ourself or extension of ourself yang ada in the digital world. Ini jadi kita ngomong any of our social media account, any of news atau berita atau video yang memang mention tentang kita itu sendiri.
Ya, sebelum saya go into more deeper on digital persona, mungkin I wanna take a step back untuk ngomongin kenapa sih yang namanya digital branding itu penting. Jadi digital branding ini bukan cuma mengcover dari segi person, tapi juga bisa mengcover dari segi mungkin as a company. Karena idenya itu sama. Bagaimana caranya kita menyediakan informasi untuk orang-orang bisa consume pada saat dia butuh mencari informasi itu sendiri. Nah, kenapa digital branding ini sangat penting? Ini saya take couple step back, mungkin even before COVID. Jadi kita ngomong sebelum adanya COVID pun digital branding, digital presence itu udah become very important. Ini kenapa? Karena main triggernya itu adalah dari segi teknologi. Kita ingat beberapa tahun ke belakang pada saat yang namanya big data itu mulai appearing. Big data become a common theme yang semua orang ngomongin big data. Karena ini kenapa? Basically because of internet. Dengan adanya internet itu sekarang semua orang bisa mencari informasi yang dia mau anytime. Nah, dengan adanya ini berarti is kind of emphasize dari segi kenapa kita perlu ada pentingnya untuk ada digital presence even as a company atau as a person. Next-nya dari segi teknologi itu kita ngomong smartphone. Pada saat yang namanya iPhone keluar, Samsung keluar, basically all any kind of smartphone. Ini yang men-trigger orang karena kenapa? Dengan adanya smartphone ini, dia bisa mencari informasi yang dia perlukan at any time. Nggak perlu lagi nunggu, oh saya harus kembali ke komputer saya untuk dapat akses internet untuk saya mencari informasi tersebut. Tapi the idea-nya adalah sekarang you can search any information that you want using your gadget. Mau itu your smartphone atau mungkin sekarang your tablet or whatever it is. Ini juga yang lebih lagi mengemphasize kenapa pentingnya untuk adanya social media. Dan juga kenapa pentingnya lagi untuk kita ada informasi yang ada available di dunia digital. Kenapa saya mention social media? Karena behavior-nya orang, mau ini kita ngomong as a person yang kita mau beli suatu produk dari company, atau as a company yang saya lagi mau memilih company mana yang untuk saya jadikan business partner. Idenya adalah pada saat saya melakukan research, saya akan mencari informasi tentang orang tersebut, produk tersebut, company tersebut. Karena adanya smartphone, saya bisa mencari itu at any time, at anywhere. Saya lagi ngopi, atau saya lagi nunggu jemputan, atau saya lagi nunggu meeting, saya can do my own research dengan menggunakan all the technology yang available. Nah, selain dari itu, people behavior itu sebelum dia mendecide untuk membeli suatu produk, membeli suatu atau mungkin mau meng-hire orang, atau mungkin mau partner dengan company tersebut, dia for sure akan do research tentang produk company atau orang tersebut, dan itu dilakukan dengan menggunakan gadgetnya. Selain itu, people behavior itu dia suka nanya, misalnya saya mau beli mobil, let's say saya mau beli mobil Honda Accord yang baru. Saya akan nanya ke teman saya atau people yang saya kenal yang sudah menggunakan produk tersebut. Saya nanya, gimana sih pengalamannya, experience-nya seperti apa? Dan sekarang dengan adanya social media, koneksi kita itu kan jadi nyebar kemana-mana. Sekarang kita udah tidak dibatasin dengan geografi aja. Kita bisa bertanya, oh saya lagi mau beli suatu produk. Kebetulan saya tahu nih teman saya yang either ada di Singapura, atau ada di Malaysia, atau even ada di Europe atau US, itu pernah pakai atau ada pengalaman dengan produk tersebut. Kita akan menanya hal tersebut. Nah, dengan idenya ini adalah apa? Berarti information transfer itu sekarang sudah no limit. Informasi itu kemana-mana. And anyone can find any information about anything sekarang di internet. Mau itu lewat social media, mau itu lewat just the Google search. Ya, ini yang sudah men-trigger pentingnya dunia digital. Pentingnya digital presence untuk kita, dan pentingnya untuk kita punya yang namanya digital footprint atau activity kita di dunia digital. And then kalau kita lihat tahun lalu, ini yang masih again is still a hot topic, semuanya juga di sini kita kena impact COVID-19. COVID-19 again, this even make things move even faster. Karena COVID-19 ini basically dia merubah semuanya. Dari segi cara kita kerja, dari segi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Udah nggak ada lagi yang namanya tiap kali kita mau meeting ketemu orang baru, oh kita bisa meeting over coffee atau langsung meeting kita tatap muka, itu sudah semakin sulit. Di Indonesia memang masih lebih gampang compare dengan Singapura, tapi kalau untuk saya di sini, untuk saya misalnya mau ketemu klien pun sama-sama di Singapura, for the time being itu nggak bisa.
Jadi benar-benar semuanya harus dunia virtual. Nah, because of all this ini yang membuat namanya kenapa digital branding itu sangat-sangat penting. Ya, jadi di sini kita lihat dari segi big data-nya, dari segi teknologinya, dari segi social media, dan juga basically the current situation. Yang kalau kita lihat mungkin COVID ini something yang harus kita adjusted. Kan kita selalu bilang the new way of work itu semua udah include COVID consideration. Di mana sekarang mungkin lebih banyak ada yang work from home atau mungkin di stagger. Hari ini kita ke kantor, minggu ini kita di kantor, minggu depan enggak. Meaning jadi komunikasi kita dengan orang-orang lain, mau itu colleague atau customer atau teman atau siapapun itu sudah semakin berkurang. Nah, karena hal-hal tersebut, makanya social media kembali menjadi lebih important lagi dari segi apa sih yang social media bisa provide. Nah, kalau kita ngomong social media, kayak yang saya mention di gambar ini kan juga ada so many social media yang ada di sana. Nah, yang perlu kita consider juga pada saat membangun suatu digital persona, kita mesti mengerti tiap social media itu ada fungsinya masing-masing. Jadi ada certain informasi yang mungkin kita bisa share di certain type of social media, ada yang nggak bisa kita replicate ke other social media. Ini saya sharing dari segi social media behavior-nya. Ini memang bukan yang terbaru, tapi I just want to get the idea across. Di sini kita lihat kucing. Kenapa kucing? Karena kucing ini, believe it or not, di YouTube itu the most view video. Especially yang the cat playing piano, yang ini. Ini adalah the most view video di YouTube. Nah, di sini kita lihat behavior yang bisa kita lakukan kalau misalnya related dengan kucing. Kalau misalnya di Facebook kita bisa bilang, oh ya, I like my cat. Terus mungkin ada story tentang kucing saya seperti apa. Di Twitter atau misalnya di Instagram itu kita bisa nulis ini loh foto my cat doing something silly atau my cat doing something funny. Di YouTube ini video of my cat playing a piano or doing other thing. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi yang apa yang udah di-share di sini, ini yang membedakan apa sih informasi yang kita bisa tunjukkan di sosial media itu sendiri. Kalau misalnya di sini kita lihat Facebook, Twitter, Instagram, atau ada sosial media lain yang ada, apa sih cara kita menjelaskan informasinya? Di LinkedIn ini sedikit berbeda, karena LinkedIn ini adalah professional network. Jadi kalau kita ngomong, digital persona yang kita bangun di LinkedIn itu adalah our persona as a professional. Jadi kalau di sini kita lihat tentang kucing, balik lagi, I like my cat, I'm playing with my cat. Begitu di LinkedIn tuh ngomongnya I'm very skilled in training cats. Yang memang ada professional value-nya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara garis besar, of all the social media, itu basically kita bisa tarik untuk dua hal. Satu, ini yang kita sebut personal network. Ini yang our social activity. Kita lihat ini untuk lihat, oh teman saya sekarang lagi di mana. Kalau misalnya zaman sebelum COVID kan, oh teman saya ada yang lagi jalan-jalan ke Europe kah, jalan-jalan kemana kah, atau mungkin lagi jalan-jalan ke Labuan Bajo, dan lain-lain. Ini yang kita lakukan untuk entertain ourselves, di mana di sini kita juga boleh dibilang untuk passing time. Oh, saya masih ada waktu lebih nih, lihat ada update apa nih from my network in my personal network. Ya. In professional network, our behavior itu different. Kenapa? Karena we not doing kita nggak memaintain our professional network untuk pastime, tapi we actually investing our time. Jadi kita benar-benar membuat waktu di mana kita bisa improve our professional network. Di sini yang kita namanya maintain kita punya professional persona, di mana kita try to build our network supaya memang network ini become something that valuable for us. Kita juga do our research untuk mempelajari tentang, oh, company ini ada perkembangan apa, kemudian ada influencer siapa yang bisa saya follow untuk saya lebih mengerti, mau itu tentang industri trend atau mungkin tentang beberapa teknologi yang coming across. Nah, jadi kalau kita lihat dari secara sekilas, you can divide dari in term of social media itu, how you can divide in term of how you use which type of social media. Jadi kita bagi secara garis besar, your personal network, your professional network. Di mana satu, we doing it to pass the time. Satu, we actually invest time to maintain and create the information. Ya. Jadi in the end ini kayak wise word from our previous CEO.
Dia itu sekarang, jadi dia bilang gini, whether or not siapapun diri kita, mau kita posisi tinggi, mau kita just junior position, atau kita even masih student, ini adalah kita punya network yang kita bisa maintain. Dan di mana kalau kita juga aktif engage networknya kita sendiri, kita bisa dapat benefit. Mau itu dari segi sales related activity kah, mau itu kita dari segi kita lagi membangun usaha kita sendiri, atau even when we looking for an opportunity. Ya. Nah, itu secara garis besar jadi kenapa apa itu yang disebut digital persona dan kenapa digital persona itu penting. Ya. Sekarang kita masuk untuk dari one of the social media which is LinkedIn. Sekarang pertanyaan, kenapa sih kita harus fokus on LinkedIn? Kenapa sih kita bisa bangun professional network kita itu di LinkedIn? Ini adalah our vision and mission. Jadi LinkedIn itu memang di-create, our vision itu to create yang kita sebut economic opportunity for every member of the global workforce. Artinya apa? Kita itu pengen make sure kita bisa mengconnect siapapun, dimanapun dia berada, dengan yang namanya opportunity yang memang dia mau. Dream opportunity. Mau ini dari segi pekerjaan kah? Mau ini dari segi business partner kah? Mau ini dari segi growing their own personal business. Ya. Missionnya kita sendiri itu kita untuk mengconnect the whole all world professional untuk supaya mereka itu lebih produktif dan juga lebih successful. Jadi ini adalah vision dan mission dari LinkedIn as a company. Jadi makanya kenapa apapun yang kita lakukan di LinkedIn ini tujuannya adalah untuk membantu every professional to get the best of what they can get. Ya, kalau saya go into lebih detail, LinkedIn sekarang kita ada 740 juta member worldwide. Meaning ini adalah your potential connection yang kita bisa build, potential network yang kita bisa cari. Di sana juga kita bisa lihat company-company mana yang lagi growing dan juga bisa lihat job opportunity atau information tentang skill atau even school. Nah, ini kan kita lihat, oke, ini kan global. Mungkin it's not easy to build a connection dengan orang yang kita nggak kenal, especially kalau orangnya itu nun jauh di sana. Nah, kalau Indonesia sendiri, ini untuk Indonesia, sekarang member kita, ini kan data yang saya show ini as of quarter 4 tahun lalu, karena memang ini yang official baru keluar. Tapi kalau in reality, sekarang kalau kita search, Indonesia member kita itu sudah ada 18 juta. Dan Indonesia ini one of the fastest growing in term of our member penetration juga. Jadi kalau kita ngomong dari segi Indonesia sendiri, ini adalah potensial orang-orang yang kita bisa connect, di mana kita bisa bangun professional network-nya kita untuk tujuan apapun yang memang kita have in mind for ourselves. Ya, ini semacam pesan sponsor, karena basically LinkedIn juga we are rank as the most trusted social network atau social media for 3 years in a row. Kita masih nunggu yang 2020 karena hasilnya belum keluar. Karena ini biasanya menunjukkan di mana whatever information or data that you put on LinkedIn, itu is actually secure. Kita nggak bilang we are 100% immune from hacker or apa. Nggak, karena every social media will always have that issue from time to time. Tapi memang based on the historical record, we are the most safe in terms of all the social media. Ya, jadi that's why part of it kayak misalnya why you should consider LinkedIn as the platform for you to build your professional network. Oke, nah sekarang kita juga masuk orang itu biasa kalau dia join LinkedIn, mereka tuh ngapain sih? Basically kalau kita bagi ke 3 main kategori itu, 1 build, 1 stay informed, dan 1 untuk network. Di mana kita ngomong kalau misalnya untuk build, apa sih yang mereka build? Mereka build professional brand-nya mereka sendiri. Ini yang kita ngomong lagi kayak yang tadi, your professional digital persona. Ini yang you actually build on your LinkedIn profile. Next, you go into stay informed, di mana you can use LinkedIn as part of your research. Pengen tahu company apa yang lagi growing, atau company apa yang memang lagi in those very strong case, atau mungkin pas kemarin COVID hit, company apa sih yang lagi struggling. You can actually stay informed and stay up to date with the latest information dengan melakukan aktivitas di LinkedIn itu sendiri. Ya. Dan of course yang terakhir itu you build your network.
Ini yang dimana you send your connection profile. Stay connected with people that memang you think, if I'm connected to this person, I will get a lot of value. Value-nya apa? That's what you define for yourself. Ya, kita akan go into more detail into each specific dari segi build itu apa, stay informed itu apa, dan networknya itu juga apa. Ya, tapi basically the idea-nya itu no matter how you define what is your success. Karena kan sukses buat orang itu beda-beda. Sukses itu ada yang bilang, oh sukses buat saya itu selama saya nyampe certain type of position. Sukses buat saya selama bisnis saya itu meroket. Ada juga orang yang, oh sukses buat saya itu yang penting saya always have the capability, yang penting dapur saya tetap ngebul, keluarga saya happy. Ada juga yang seperti itu. Ya, tapi intinya adalah no matter success, what is success for you, key-nya itu adalah you need to remember, it start with your profile. Jadi di sini kenapa caranya kita harus membangun siapa sih diri kita, karena ini yang mendefine sukses buat kita itu apa. Dan ini juga yang bisa membantu semacam membuka pintu kita untuk mencapai tujuan sukses kita itu sendiri seperti apa. Ya. Your profile, your story. Jadi remember, your social media, apapun itu, dan especially if you link it for your professional social media, for your professional digital persona, is your own profile, is your own story. Meaning you can put information that you want. Of course, the idea-nya balik lagi kayak yang tadi, be very mindful tentang informasi apa sih yang mau kita put in our professional social media. Karena ini adalah platform untuk kita tampil sebagai seorang profesional. Di mana sebagai seorang profesional bisa membuka pintu kita atau bisa menghubungkan kita dengan berbagai opportunity yang ada, apapun opportunity-nya itu. Balik lagi, apakah saya mencari pekerjaan kah, saya mencari bisnis partner kah, saya lagi mau mengembangkan usaha saya sendiri, atau mungkin saya even untuk mengembangkan karir saya sendiri. Gitu. Jadi remember adalah gini, this is your profile, this is your story. Jadi kita write your story secara profesional, tapi jangan juga namanya you put fake information. Karena again, this is your profile. Kita jangan bilang, oh saya pernah kerja di company mana, sementara kita enggak. Kenapa? Karena ini kan menunjukkan siapa diri kita sendiri. Dan kalau kita memasukkan informasi yang salah, basically professional image kita pun yang orang bisa lihat itu juga akan salah. Jadi remember, put your real and authentic story juga. Next, be visible. Balik lagi. Karena kondisi sekarang kita nggak bisa selalu ketemu orang, namanya kasih name card juga nggak segampang itu. Kalau kita cuma connect via email atau apa, orang juga mikir, oke, saya connect dengan Roni. Roni ini orangnya seperti apa ya? They cannot see me, nggak ada bayangan, nggak ada apa. This is your calling card. Jadi your LinkedIn profile itu boleh dibilang semacam your name card. Dimana kalau misalnya orang pengen tahu lebih tentang saya, tinggal dia lihat LinkedIn profile saya, dia bisa lihat, oh ini loh mukanya seperti ini, passionnya dia kemana, dia secara sebagai person seperti apa, sebagai profesional seperti apa, work history-nya seperti apa untuk build the credibility-nya itu sendiri. Dan memang kita lihat there's a lot of people on LinkedIn, dan memang kalau boleh kita bilang sejak COVID, sekarang aktivitas di LinkedIn itu makin tinggi. Kenapa? Karena balik lagi, orang nggak bisa namanya ketemu muka untuk sharing story, so they create a story on the digital world. Ya. Jadi ini yang tadi kita ngomong dari segi build your professional persona. Terus kita masuk dari untuk stay informed. Gimana caranya kita bisa dapat knowledge atau dapat informasi dengan menggunakan LinkedIn platform itu sendiri. Nah, kan seperti teman-teman sini kan tadi semua bilang juga udah pada punya LinkedIn profile. You can actually ngelihat juga bukan cuma dari segi a person, tapi you can actually lihat dari segi company-company yang memang dia punya company page itu sendiri. Ini gimana caranya kita mendapatkan informasi itu sendiri. Kita follow a company. Company yang menurut kita menarik, company yang memang we have interest. Balik lagi, interest-nya ini bisa macam-macam. Mau itu kita ngomong dari segi cari pekerjaan, atau bisnis partner, ataupun untuk jualan produk. Ya, you can follow that company untuk tahu latest movement atau perkembangannya dari company itu sendiri seperti apa.
Terus selain dari itu, you can always find kita selalu ada yang namanya influencer atau subject matter expert yang ada di LinkedIn, di mana dia from time to time itu akan sharing tentang industri trend kah, sharing tentang what's coming new, what's next and everything. Ini adalah orang-orang yang kita bisa follow untuk kita dapat insight, dapat information dari segi apapun yang memang orang tersebut capable of or credible of. Ya. Next. Again, di LinkedIn news itu banyak. You can always see the news or the update or the progress dari segi aktivitasnya. Of course, karena newsnya itu banyak, sometimes kita punya feed itu juga bisa a bit messy. Karena informasi semua masuk. So this where you can actually customize your feed. Oh, saya hanya mau lihat kalau ada informasi tentang certain type of topic yang memang interest buat kita. Ya. And then yang terakhir itu search at scale. Basically ini how you can find information yang kita mau. Mau itu kita cari orang kah, atau cari company kah, karena memang ada filter-filter yang kita bisa pakai dengan LinkedIn profile kita itu sendiri. Ya. Yang terakhir dari segi network. Ini ada a very good statement dari Porter Gale, dia bilang, your network is your net worth. Kenapa? Karena whatever business that you do, whatever activity that you do, the people that you know, itu yang biasanya will make a difference. Jadi makanya kenapa dari sini you should actually continue to build your network itu sendiri juga. Di mana dengan building your network ini you can actually dapat more informasi dari orang-orang yang memang bisa membantu, atau juga kita bisa dapat latest information tentang perkembangan, mau itu industri kah, mau itu perkembangan bisnis. Ya. Again, so basically balik ke yang tadi, we have 740 million professional. Ini adalah how you can actually build your network. Selain dari building network, remember di LinkedIn juga banyak yang namanya grup. Dan grup ini, most of them are quite active. Kita bisa join grup tergantung topik apa yang interest for you. Kalau misalnya buat saya personally, grup-grup yang saya join ini analytic related. Karena memang saya suka analitik. Jadi saya join yang namanya analitik, business analytic atau business intelligence, group discussion. Pada saat kita join grup, nggak berarti kita harus selalu actively participate. It's okay not to do that juga. Karena kalau saya lebih jadi silent observer. Saya untuk lihat aja, oh ada perkembangan apa nih, ada apa. Kalau ada sesuatu yang menarik, then I can reach out atau find out lebih dalam tentang apa yang saya mau tahu itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong build network, gimana sih caranya kita build network? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, karena di LinkedIn itu ada orang yang memang they build connection kemana-mana, ada juga orang yang quite selective in terms of building their network. For me, saya yang on the latter part, karena saya lebih selektif pada saat saya build my network. Karena saya mau make sure pada saat saya orang-orang yang ada di network saya ini memang orang-orang yang saya kenal, dan juga memang orang-orang yang punya either itu common interest at some point, atau mungkin memang mereka itu punya something yang memang mungkin buat saya is menarik. Ya. Another thing yang bisa saya recommend when you reaching out, untuk especially orang yang kita nggak kenal, belum pernah ketemu, jangan cuma just send a connection request, tapi also put a little bit of message why you wanna be connected with that person. Bilang, oh saya misalnya, saya adalah siapa, mungkin saya ketemu, misalnya if you wanna be connected to me, oh saya mau ketemu dengan, I wanna be in your network karena misalnya saya kenal Pak Roni pas lagi acara Spill University webinar. Something kayak gitu, tapi don't just send a connection request tanpa ada apa-apanya, karena depend on the people itu kan sometimes dia akan ngelihat loh, ini connection request-nya ini siapa ya? I don't recall pernah ketemu orang ini. Saya nggak ingat pernah ketemu di mana, dan orang ini juga saya nggak tahu siapa. Pada saat saya lihat profilnya tidak menjelaskan apa-apa tentang dia ini siapa. Nah, pada saat kayak gini orang akan juga hesitant. Saya mau connect apa enggak ya? Saya mau connect apa enggak? Nah, jadi be mindful juga when you build your network. Make sure when you want to send a connection request, put a bit of message in terms of the connection request itu sendiri. Why you want to be connected. Gitu. Ya. Bilal, sorry dari segi time masih ada berapa menit? Masih bisa 10 menit lagi. Oke, 10 menit. That's more than enough. Karena I'm coming to the last few slide. Karena memang tujuannya kan kita mau bikin lebih banyak waktu untuk Q&A ya. Nah, ini mungkin I give you a brief atau mungkin gambaran dari segi
apa sih yang membuat suatu LinkedIn profile itu bagus? Ya. Jadi ini untuk teman-teman semua nih yang udah punya LinkedIn profile, mungkin sambil dicek masing-masing juga LinkedIn profilnya sudah updated belum? Ada fotonya nggak? Ada headline-nya nggak? Ada tagline-nya nggak? Summary-nya ada nggak? Terus experience yang kita itu seperti apa, itu ada apa enggak? Kenapa? Karena again balik lagi, this is your calling card. This is how people find out about you as a professional. Nah, jadi contoh simpel, another thing, jadi gini, basically just put as much of information that you can, dan pada saat kita mengupdate LinkedIn profile, itu kan juga ada guidance-nya. Nah, nggak tahu seberapa banyak teman-teman sini yang familiar, tapi pada saat kita melakukan update LinkedIn profile kita sendiri, itu ada certain level yang kita bisa reach. Idealnya adalah kita aim untuk yang reach yang namanya all-star level dari segi kita punya profile. Untuk nyampe all-star level ini seperti apa? Basically, you need a photo, you need a tagline, you need a summary, you need an experience, dan experience kalau bisa juga put more detail. Jangan cuma bilang, oh misalnya kalau saya dulu, my experience itu sebelum saya join LinkedIn ya, IBM account manager, Oracle Business Intelligence Sales Manager, Klik Channel Sales Manager. Saya dulu cuma ada seperti itu aja, nggak ada detail informasi apa-apa. Tapi if you looking at my profile now, itu ada menjelaskan lebih detail tentang gimana saya ngomong, oke, for me, my headline atau my tagline itu transforming the business by providing intelligent insight. Kenapa? Karena buat saya itu passionnya saya. I like analytical, I like data, I like insight. Gimana saya bisa membantu suatu company berubah dengan menggunakan data atau insight yang saya cari. Itu adalah my tagline as a professional. Di summary part-nya yang about myself, yang kalau mungkin bisa dilihat di sini, di sana I put a story tentang siapa saya secara as a person, saya juga put siapa saya as a professional, dan juga apa yang sekarang saya lakukan. Oke, ada coretan. Oke, never mind. So basically, jadi the idea-nya itu adalah put information that ya untuk tentang siapa. Jadi orang itu begitu melihat, dia bisa lihat, oh ini orangnya seperti ini. Terus pada saat di experience, saya juga put misalnya LinkedIn. LinkedIn as a company itu apa sih? Dan udah itu role saya di LinkedIn itu apa? Ya, setelah put dari sana is a good idea juga untuk menambahkan yang namanya mungkin some video atau image atau tentang yang bisa menjelaskan lebih dalam dari segi experience yang kita itu sendiri seperti apa. Oke. Put juga information tentang education kita seperti apa, kalau misalnya ada endorsement atau recommendation, and then the interest, put that information juga. Karena ini yang menunjukkan siapa kita as a professional. Nah, mungkin kalau nggak salah Bila juga mention di sini juga ada perwakilan dari university ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang dari university, especially yang mungkin nanti mau share ke student-studentnya yang about to graduate, biasa mereka tuh akan selalu menanya, Pak atau Bu, saya ini kan belum kerja. Saya ini belum ada informasi apa-apa yang saya bisa put di LinkedIn profile saya. Jadi saya gimana caranya membuat LinkedIn profile saya ini lebih bagus. Nah, kalau kayak gini yang bisa kita lakukan itu adalah put your organizational activity, put dari segi passion-nya ke depannya, what are the thing yang memang interest you, what are your passion, maunya ke depannya jadinya seperti apa. Misalnya, saya lulusan IT dan saya ke depannya saya mau jadi desainer atau saya mau jadi programmer. Tinggal bilang, oh passion saya adalah into coding, di mana saya pengen create suatu program yang memang it will be useful for whatever company that I'm working for. Bisa juga put pengalaman dari segi, oh pada saat saya kuliah, saya ini part dari any student body or organization. Di mana saya ini either misalnya, saya adalah a founder for a certain organization kah, atau saya mungkin one of the officer dari organization itu sendiri. Nah, itu adalah informasi yang kita bisa put dari segi untuk mendapatkan tadi basically yang the all-star levelnya itu. Ya. Oke. This is my last slide. Basically, jadi the idea itu make LinkedIn as part of your routine. Saya nggak ngomong ini just because I work in LinkedIn.
Tapi basically, even before saya join LinkedIn, I use LinkedIn, mungkin waktu itu saya lebih banyak untuk lihat related opportunity-nya itu seperti apa. Nah, tapi basically make this as a habit. Jadi kan kita, for me personally, kalau misalnya saya lagi ada waktu lebih, sudah saya cek my LinkedIn, atau misalnya saya udah done my learning, karena saya juga continuously to do a learning, karena learning ini juga penting, di mana kita harus have our own growth mindset. Pada saat saya pengen cari something relaxing, sometimes itu kan saya suka buka YouTube, saya buka Facebook, saya buka Instagram untuk lihat yang lucu-lucuan. Tapi just make sure you make also LinkedIn as part of your routine-nya juga. Karena ini yang bisa membantu to boost up your career and your activity-nya itu sendiri. Ya, kalau dari saya mungkin segitu. That's the last of my slide. So no more slide from me. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke Q&A kali ya. Oke. Oke, Thank you saya banget Pak Roni untuk sharingnya. Wah, jadi kita lebih aware lagi nih terhadap yang namanya penggunaan LinkedIn gitu ya. Bagaimana kita membangun persona kita di LinkedIn mulai dari build your story, your profile as a professional tentunya gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kita bisa follow perusahaan-perusahaan, nggak cuma spill yang kita follow doang, tapi juga orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan kita juga bisa terkoneksi dengan Pak Roni. Dan poin yang paling penting yang saya catat tadi justru jelas mengenai yang namanya network. Kita bisa kenal dari orang manapun bekerja di baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bisa juga terkoneksi nanti dengan orang-orang yang ada kita menurut kita itu wah menarik nih sharing-sharingnya gitu ya. Dan pastikan teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi. Ketika kita menyampaikan permintaan untuk koneksi, put your message there. Jadi gunakan sebuah invitation message gitu. Ada fitur yang namanya personalisasi undangan. Itu powerful banget kalau kalian mau koneksi dengan siapapun di LinkedIn. Oke? So, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan langsung diketikkan di kolom chat saja, silahkan gitu ya. Bisa diketikkan di kolom chat, nanti kami bacakan. Dan untuk mengawalinya, saya ingin menanyakan satu hal dulu Pak Roni, sambil kita tunggu teman-teman yang ingin bertanya. Pak Roni, kalau kita nih, seperti yang Pak Roni tadi sampaikan bahwa memulai LinkedIn itu umumnya ada orang yang ketika ingin mencari opportunity, mencari kesempatan gitu ya. Nah, gimana kalau kita yang sudah bekerja, nih seperti teman-teman yang ada di Spill gini, menurut Pak Roni gimana sih pentingnya kita membangun persona kita di dalam LinkedIn untuk bisa nggak cuman untuk ya teman-teman kita di Spill doang, tapi juga untuk yang ada di luar sana. Gimana Pak Roni? Oke, so basically the idea-nya itu adalah dengan menggunakan apa sih informasi yang kita bisa put. Karena di LinkedIn ini kan gini, dengan kita aktif di LinkedIn, mau profile kita updated atau mungkin kita participate in a certain group atau kita participate dengan dari segi mungkin creating post, creating update, itu yang membuat menambah visibility untuk kita sendiri. Nah, jadi idenya kan memang LinkedIn itu bukan hanya tempat untuk mencari kerja, which is memang kalau banyak sekali persepsi orang yang saya nggak mau ngupdate LinkedIn profile saya, saya nggak nyari kerjaan, itu satu. Kedua, nanti kalau saya update LinkedIn profile saya, bos saya tahu nanti disangkain saya mau cabut. Itu yang kedua. Nah, biasanya karena dua hal ini yang membuat orang yang, udahlah saya kan juga nggak nyari pekerjaan, saya udah nggak usah ngupdate apa-apa, dan saya juga nggak usah masuk-masuk ke LinkedIn. Sementara the idea-nya adalah balik yang tadi. Kalau pada saat misalnya kita build part-nya, kita nggak mau terlalu fokus on the building part of persona, kita bisa masuk ke yang namanya cari informasi, stay up to date, dan juga kita bisa membangun network itu sendiri. Karena balik lagi kayak yang tadi saya bilang, kalau saya dapat connection request, terus pada saat saya lihat orangnya saya nggak tahu siapa, saya buka profilnya, it doesn't tell me anything orang ini siapa, most likely saya juga nggak akan accept. Nah, jadi idenya adalah gini, think of LinkedIn itu bukan cuman media for you to find a job, tapi lebih ke how you can get up to date with the latest information-nya. Itu yang penting. Karena gini, kayak yang tadi dibilang, pada saat kita follow Spill, kita follow company like LinkedIn, kita bisa tahu, sekarang tuh lagi ada perkembangan apa sih? Kira-kira ke depannya akan jadi seperti apa? Terus kita juga bisa lihat news-news terbaru, misalnya kalau di Indonesia yang belakangan lagi heboh selain dari COVID, itu kan kita ngomong yang soal mergernya Gojek dengan Tokopedia. Nah, itu kan juga heboh. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita bisa cari. Dan memang betul untuk mencari informasi bukan cuma di LinkedIn.
Kita bisa cari ke berbagai sosial media atau berbagai mungkin tempat-tempat berita, detik.com kah, atau mungkin Kompasiana, atau apapun itu. Nah, cuman idenya itu adalah jangan mikir kalau saya mengupdate profil saya hanya untuk mencari kerja, tapi lebih ke gimana caranya saya membangun diri saya supaya saya terlihat lebih profesional di dunia digitalnya itu sendiri. Mungkin gitu sih. Hope the answer. Oke, thank you Pak Roni. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada yang dikirimkan ke kolom chat saya pribadi, Pak. Ini saya bacakan ya. Boleh. Yang pertama, untuk diri kita sendiri atau untuk kita nih, orang-orang yang ada di Indonesia, sejauh mana sih antusias orang Indonesia dalam menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan LinkedIn-nya? Oke. Kalau dilihat antusiasnya, ini agak sulit dijawab, tapi buat saya antusiasnya sebenarnya tinggi. Ini ya kenapa? Karena dari sini kita bisa lihat dari segi member growth-nya kita sendiri. Karena saya ingat banget pada saat saya join LinkedIn di 2016, member LinkedIn di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 juta. Dan sekarang kita sudah ada di 18 juta. Di mana LinkedIn member di Indonesia growth-nya itu selalu on the double digit growth, dan biasa double digit-nya itu kepala 2. Nah, cuma sekarang kalau ditanya, 18 juta banyak nggak? Banyak. Karena kita jauh lebih besar compare to other country di Southeast Asia. Tapi begitu dibalikin lagi, tapi kan Indonesia populasi gede banget loh. Yes, itu yang memang kita masih gap-nya masih jauh. Tapi di sini yang saya kalau lebih positifnya, kita masih ada chance untuk continuously grow our member juga. Dan selain dari itu, kita juga kan sering yang namanya ada aktivitas student engagement, di mana kita ngobrolin hal-hal yang mirip, misalnya digital persona kah, atau value of LinkedIn ke universitas-universitas. Jadi ini untuk membantu mereka pada saat mereka nanti sudah jadi workforce, mencari pekerjaan itu lebih gampang. Karena saya ingat banget dulu, saya join IBM itu, LinkedIn belum seperti sekarang. Saya join IBM itu, saya ingat banget, saya lihat advertisement-nya di koran Kompas. Dan itu masih benar-benar koran. Saya lihat koran Kompas, saya lihat ada opening di IBM, saya apply dengan cara ngirim surat dan apa, which is prosesnya is all very manual dan nggak ada digitalnya sama sekali. Dan saya cuma berpikir kalau pada saat itu udah ada social media like LinkedIn, it will be easier. Karena setelah saya di IBM, pada saat saya pindah dari IBM ke Oracle ke Klik, dan udah itu even saya masuk ke LinkedIn ini pun ya basically karena LinkedIn profile saya itu sendiri. Saya sudah update profil, informasi pada saya itu cuma seadanya, cuma memang kebetulan mungkin seadanya udah cukup oke, jadi saya juga dapat reach out atau tawaran dari orang-orang. Dan ini juga another thing, pada saat kita membangun LinkedIn profile kita itu sendiri, kan nggak berarti kita akan mencari pekerjaan. Tapi nggak berarti kalau kita dapat tawaran pekerjaan yang sesuai, nggak berarti kita akan nolak juga. Karena untuk saya, pada saat saya lagi kerja di Oracle, saya nggak ada kepikiran untuk pindah ke Singapura. Saya nggak ada kepikiran untuk pindah ke different company yang namanya Klik. Even pada saat saya dapat tawaran Klik ini company apa lagi saya nggak pernah dengar. Nah, tapi basically idenya adalah it will open up your opportunity, apapun opportunity-nya itu sendiri. Pada saat saya lagi ngurusin balap mobil, saya nggak nyari pekerjaan, dapat tawaran banyak offer yang saya reject karena memang nggak sesuai dengan yang saya mau. Tapi basically all those offer, all those opportunity itu datang karena I have my digital professional persona, which is my LinkedIn profile. Di mana semua orang itu lihat dari sana dan dia akan ngirim message ke LinkedIn profile saya untuk get into a discussion lebih lanjutnya. Gitu. Jadi kalau saya bilang dari segi antusiasnya, karena ini sorry jawabannya agak melebar, tapi memang dari segi antusiasnya, kalau saya lihat antusiasnya tinggi karena sekarang orang mulai lebih melihat LinkedIn ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga sebagai satu platform di mana dia bisa do research. Ini yang membuka opportunity di mana orang makin aktif di LinkedIn. Gitu. Oke, thank you Pak Roni. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu pengguna aktif LinkedIn. Saya kenal beliau juga jauh sebelum dari masuk Spill, dari bahkan keduanya kami belum masuk ke Spill, kami udah saling kenal melalui digital juga. Dari Pak Prasetyo Adi. Selamat sore Pak Roni, mau nanya agak melebar dikit tapi masih ada kaitannya dengan LinkedIn tentunya. Seperti halnya media sosial yang lain seperti YouTube,
Instagram atau Facebook ada istilah centang biru yang berujung monetasi. Misalnya seperti YouTube, jika sudah ada subscribernya lebih dari 100.000, akan ada monetasinya. Nah, di LinkedIn apakah akan ada seperti itu? I cannot say 100% for sure, tapi yang kalau saya lihat dari segi vision mission kita sendiri, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena LinkedIn ini kan kita mengconnect dari segi opportunity, tapi bukan dari segi untuk monetization untuk diri kita sendiri. Karena gini, di Instagram ini juga adalah some question yang saya sering dapat dari klien-klien yang lain. Dia bilang, Pak Roni, kan kalau di Instagram saya pengen grow follower, saya bisa beli tuh yang namanya follower. Di LinkedIn saya bisa nggak sih beli follower? Jawabannya adalah tidak. Karena di kita ini adalah yang kita provide adalah suatu platform di mana orang bisa mencari informasi atau bertukar informasi itu sendiri. Kalau dari segi monetization, dari segi, kalau misalnya saya punya 20.000 follower atau saya punya 100.000 follower, apakah dari LinkedIn akan ada, kalau misalnya kali ini kan yang YouTube ya, YouTube itu kan 100.000 dapat plakat, terus sudah itu tiap kali ads-nya lebih banyak, tiap kali ada ads, you will get a certain amount of money. Nah, di LinkedIn nggak akan ada seperti itu, karena memang tujuannya kita pada saat kita bikin ini professional network, ini adalah untuk meng-connect orang-orang itu sendiri, sesuai dengan vision dan mission-nya kita. Makanya kenapa di LinkedIn itu nggak bisa yang namanya kita grow our follower kalau as a company dengan cara beli follower, itu udah confirm nggak bisa. Untuk kita grow connection pun itu juga kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa connect dengan siapapun tanpa orang itu meng-accept. Kecuali kalau kita mau follow. Follow itu lain cerita, tapi kalau dari segi bikin connection, kalau orangnya nggak accept, ya there's nothing we can do. Gitu. Jadi untuk monetization, Pak Prasetyo, unfortunately itu tidak akan terjadi. Jadi kalau misalnya Pak Prasetyo sudah sangat aktif, follower atau networknya banyak, what I can say is good job and continue doing that. Kenapa? Karena dengan kita punya banyak follower, kita bisa make a difference dengan membantu begitu banyak orang juga yang udah follow kita. Gitu. Oke, thank you Pak Prasetyo sudah menanyakan satu pertanyaan yang ini sangat menarik tentunya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat pribadi saya. Kalau menurut Pak Roni, karena kan Pak Roni dari sisi LinkedIn-nya nih pasti bisa melihat data-data yang ada di balik layar, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau menurut data, itu kapan sih prime time untuk melakukan sebuah postingan di LinkedIn agar reach-nya itu bagus? Oke. Ini adalah suatu yang sangat unik dan sangat berbeda. Kenapa? Karena gini, kalau ditanya, mau ini kita as a person atau kita as a company ya, pada saat kita melakukan post. Kalau misalnya as a company, dulu yang biasa kita rekomen adalah itu selalu morning, afternoon, evening, meaning itu timingnya morning itu pada saat orang commute. Misalnya, mungkin sekitar jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. That's one of the window. Kemudian jam makan siang mungkin jam 1 sampai jam 2, dan setelah itu jam waktu pulang, di mana mungkin jam kita bisa sebut mungkin jam 5 sampai jam 7 atau jam 8 gitu ya. Terus udah itu juga ada yang nanya kalau misalnya harinya hari apa. Nah, biasanya harinya kalau dulu kita rekomennya adalah Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Karena Senin ini orang baru masuk kantor, pikirannya pasti lebih ke, oke, kerjaan apa yang saya mesti bereskan dalam minggu ini, kerjaan apa yang numpuk. Kenapa nggak hari Jumat? Karena Jumat itu orang udah, ini udah last day of work, thank God it's Friday. Daripada dia lihat news, banyak orang yang, hari ini ada film apa, kita mau nongkrong kemana, ada restoran baru apa. Nah, cuman ini kan dulu sebelum all the COVID and everything. Dengan sekarang COVID, kita udah nggak, most of us mungkin udah nggak commute to work. Jadi window time-nya itu lebih panjang. Di mana sekarang kita makan siang pun most of the time kita makan siang sambil kerja. Jadi window-nya sudah mulai agak unik. Tapi balik lagi, kalau mungkin itu bisa dilihat as a rule of thumb-nya, tapi need to understand satu lagi. Di LinkedIn ini member kita kan orangnya macam-macam. Ada yang namanya engineering, ada yang namanya sales, ada yang namanya finance, dan masing-masing group of these people itu interest-nya berbeda-beda. Jadi pada saat saya misalnya post tentang tech related, mau saya post in the right timing pun, mungkin yang akan mendapatkan value dari post itu hanya orang-orang yang passion-nya di tech. Untuk member yang lain yang finance, ini mah saya nggak ada hubungannya. Gitu.
Mungkin ada ke sana. Mungkin jadi I cannot really give you a very straight answer, tapi idenya kalau misalnya itu ya mungkin timing dari segi yaitu Selasa sampai Kamis. Cuman kalau sekarang memang sudah agak ngeblur sedikit. Karena I see ada post dari company dan juga dari orang yang kebetulan memang topiknya itu menarik. Atau kalau misalnya as a company when you wanna make an update atau post kayak hari Jumat atau even hari Kamis, coba topiknya itu yang lebih ringan, yang lebih fun, yang lebih culture related. Jadi kalau dulu saya juga suka kasih advice, Senin, Selasa atau Rabu mungkin ini kita bisa ngomong topiknya yang lebih berat. Thought leadership kah, trend kah, industry changes and everything. Tapi begitu udah masuk Kamis atau udah mendekati weekend, mungkin lebih ke, oh ini loh aktivitasnya dari Spill misalnya. Spill kita ada acara outing bareng-bareng, atau mungkin ada sport competition. Ya dia lebih menunjukkan ke arah culture-nya company itu sendiri. Karena balik lagi, sekarang itu dengan adanya COVID, orang itu kan cari informasi banyak. Yang topik-topik yang lagi hot topik nih adalah tentang bagaimana sebuah company membantu employee-nya untuk dia menjadi upskill. Di mana satu company ini memprovide all the support atau benefit untuk membantu employee-nya pada saat lagi susah. Arahnya lebih ke sana. Jadi kalau timing memang agak susah, there's no specific, tapi balik lagi yang perlu kita tahu pada saat mau melakukan post, kita harus tahu target audience kita siapa, yang ada di top of mind target audience kita itu apa. Tahu dua hal itu dulu, baru kita create kontennya. Setelah kita create konten, biasanya hasilnya akan lebih bagus. Gitu. Oke, thank you Baroni. Wah, mau akhir-akhir acara malah pertanyaannya banyak yang masuk nih. Kita extend dikit nggak apa-apa ya Baroni ya? Nggak apa-apa, waktu saya free. Oke, mantap. Ini kita masuk ke mahasiswa gitu ya. Ini Oke. mengirimnya juga ke personal chat saya dari ITS nih. Selamat sore Pak Roni, izin bertanya. Nah ini pasti persiapan untuk mencari pekerjaan nanti. Seberapa besar pengaruh pemasangan lencana open to work, salah satu fitur yang baru setahun terakhir ini juga ada di LinkedIn, dan pemanfaatan dari penilaian keahlian yang diberikan oleh LinkedIn setelah kita menyediakan atau menyelesaikan soal yang diberikan oleh LinkedIn. Oke. Jawabannya itu, especially untuk yang poin kedua, dari segi skill itu sangat penting. Kayak kita go satu dulu, open to work ini tujuannya apa? Karena open to work ini kita kayak semacam kalau zaman lagi meeting kita angkat tangan gitu kan, supaya orang lebih perhatiin. Karena memang menunjukkan saya ini open loh, saya pengen mencari opportunity baru. Kenapa? Karena pada di LinkedIn ini sendiri kan kita juga ada feature yang untuk men-sourcing, mencari orang. Di mana rekrutmen itu menggunakan LinkedIn Solution untuk mencari LinkedIn member mana sih yang dia bisa approach untuk ditarik menjadi employee dari suatu company. Nah, pada saat dia melakukan search ini, itu ada filter yang namanya saya akan melihat pertama, dan memang biasanya para recruiter juga akan melihat siapa sih orang-orang yang menyatakan dia open to work. Karena kalau orang sudah menyatakan dia open to work, menyatakan kalau saya reach out, kalau pekerjaannya sesuai, orang ini most likely akan mau untuk join. Dibandingkan dengan saya reach out ke orang yang dia nggak bilang open to work, sorry, nggak bilang open to work, tapi memang profilnya bagus. Karena kan dia sendiri sudah menyatakan, saya sebenarnya nggak nyari kerjaan. Tapi kalau orang yang open to work itu sudah angkat tangan, saya lagi nyari opening loh, gitu. Kalau misalnya ada yang bagus, boleh loh di reach out. Jadi itu penting, kenapa? Karena itu jadi highlight pada saat para sourcer atau recruiter itu mencari kandidat. Nah, itu satu untuk yang open to work. Yang poin kedua dari segi skill, kenapa ini jadi sangat penting? Karena memang ke depan itu kita sudah melihat trennya, namanya job title itu kan selalu berubah-berubah. Dan job title di satu company dengan di company lain itu bisa jadi berbeda. Tapi yang penting itu adalah apa? Dari segi keahlian kita sendiri. Orang-orang ini punya skill apa sih? Saya butuhnya orang dengan skill seperti apa? Karena ke depannya itu adalah lebih, modelnya itu kita lebih ke skill based searching. Di mana instead of saya mencari, misalnya saya mencari programmer, tapi saya lebih mencari, oke, saya butuh orang yang punya skill di Python, di R, atau misalnya di React. Atau mungkin pada saat saya mencari sales, saya mencari orang yang saya udah nggak lagi fokus namanya, saya mau cari account manager kah, atau saya mau cari sales manager kah, account executive kah, atau mungkin client representative, karena kan title-nya macam-macam. Tapi yang saya cari adalah orang yang punya solution selling skill.
orang yang punya communication skill. Karena kenapa? Skill ini adalah something yang transferable within one role to another role. Tidak semua skill, tapi ada certain skill yang transferable. Nah, ini juga another thing lagi kenapa skill assessment atau skill information itu penting untuk kita upload di LinkedIn profile kita. Skill itu sekarang shelf life-nya nggak panjang. Jadi skill yang kita punya sekarang ini nggak akan bisa membantu karir kita di mungkin 7-8 tahun ke depan. Karena yang kita lihat ini skill itu sekarang shelf life-nya kurang dari 5 tahun. Intinya apa? Kalau kita nggak mau mengupgrade diri kita sendiri dengan menambah skill, at some point kita akan jadi absolute. Contoh simpel kalau misalnya kayak, I always like to use this example. Pada saat ada suatu perubahan, kita nggak mengikuti perubahan, in the end kita hilang. Ini untuk teman-teman yang mungkin seangkatan saya, kita ingat zaman dulu namanya handphone Nokia. Nokia itu paling keren. Mau itu masih green screen, gamenya cuma ada game ular yang kejar-kejarin titik, but it's very cool, semua orang punya Nokia phone. Pada saat smartphone keluar, what did Nokia do? Nothing. Karena buat mereka, oh saya udah paling gede. All 80% mungkin dari global mobile phone user itu semua pakai Nokia. They don't do anything. Pada saat Apple keluar, Samsung keluar, all the smartphone keluar. Sekarang kita lihat, where's Nokia now? Nokia is nowhere. Dan waktu itu I remember ada salah satu pada lagi kayak apa semacam board director meeting, the CEO actually cry karena dia tahu dia missing out pada saat ada changes, they don't adapt to the changes. Nah, I know that's a very extreme example, tapi that's the same idea with all of us yang ada di sini. Kalau kita nggak continuously upgrade our skill, especially untuk teman-teman yang di technical nih, kita kan tahu sendiri, namanya technical skill itu nambah terus. 5 tahun lalu belum ada yang namanya Python, belum ada yang namanya R. Tapi sekarang itu one of the key solution yang banyak orang cari. Nah, jadi idenya adalah skill itu penting, so you need to continue upgrade your skill juga, and then when you have the skill, show that you have the skill, supaya orang tahu. Karena apa bagusnya kita punya produk yang sangat hebat tapi nggak ada yang tahu. Apa bagusnya kita super smart on certain thing tapi nggak ada yang tahu. Gitu. Ya, hopefully the answer untuk siapa tadi yang nanya? Bilang, sorry, I forgot. Reza. Untuk Reza, jadi think about mungkin put information kalau memang Reza ini masih sekarang mahasiswa, highlight karena kan balik lagi yang tadi, mungkin belum ada pengalaman yang bisa di-highlight, tapi highlight dari segi skill and your passion. Itu apa? Misalnya part dari your thesis, bikin project, certain kind of project itu bisa di-highlight juga. Ya. Oke. Last question dari Clarissa Permata. Seberapa besar sebenarnya dampak yang dapat diberikan untuk mendongkrak personal branding kita, utamanya di LinkedIn, ketika kita membuat sebuah postingan lalu kita mention atau tag suhu yang ada di LinkedIn atau tokoh terkenal atau yang kita sebut tadi adalah orang yang wah ini adalah influencer gitu ya. Seberapa Pak Roni? Dibilang seberapa besar dampaknya, it will create a huge impact juga. Of course tergantung siapa suhunya ya yang di announce. Tapi pada saat kita melakukan post, kalau kita mention orang tersebut, benefitnya adalah apa? Visibility dari post kita bertambah. Satu, pada misalnya network saya cuma ada 500 orang. Berarti pada saat saya post yang bisa lihat cuma 500 orang ini aja. Tapi pada saat kita mention seorang LinkedIn yang memang followernya banyak, kita mention itu kan networknya dia juga di-notify. Pada saat networknya dia di-notify, meaning visibility dari segi postnya kita sendiri itu bertambah. Nah, dengan visibility dari segi post kita ini bertambah, meaning apa? Makin banyak orang yang akan melihat postnya itu sendiri. Of course, kalau dibilang ini bisa membantu personal branding kita apa enggak, tergantung bagaimana cara kita melakukan post itu sendiri. Kalau postnya memang bagus, memang menarik, dan kita mention orang di mana visibility tambah besar, impact-nya akan besar. Tapi kalau post kita itu ngomong yang enggak, karena gini, unfortunately memang di Indonesia itu masih ada yang menggunakan LinkedIn untuk hal-hal yang tidak sesuai. Masih ada orang yang bikin fake profile. Those kind of thing itu masih ada. Ini yang something yang kita nggak bisa kontrol. Tapi if you are one of those, makin banyak visibility-nya juga malah jadinya kan backfired. Oh ini orang nggak bener nih ngomongnya kayak gini-gini. Jadi be careful when you mention someone, tapi when you mention someone, the idea-nya itu you create the visibility. Karena when you mention that person,
siapapun orang yang ada di network itu akan di-notify. Oh, misalnya Ronnie was mentioned in this post. Ronnie was mentioned in that post. Gitu. Jadi, it's a good idea, tapi memang juga ada certain type of people yang mungkin nggak bisa di-mention. Karena balik lagi, when you building your LinkedIn profile, the control is in your hand. Informasi apa yang pengen kita tunjukkan atau enggak, you have the control on that. Gitu. Cuman the idea-nya adalah misalnya ada company event kah, atau ada aktivitas kah, mention whoever the person yang memang involved di acara itu sendiri. Karena it will bring more visibility. Oke, thank you Pak Roni. Itu adalah pertanyaan terakhir yang kita bahas sore hari ini. Sebelum kita tutup, Pak Roni, tentunya kami membutuhkan sebuah kalimat penutup ataupun beberapa hal yang pasti disampaikan dan terkait dengan LinkedIn. Apa yang menjadi closing statement dari Pak Roni untuk sesi sore hari ini? Silakan Pak Roni. Oke, kalau closing statement sih mungkin lebih ke arah gini kali ya. Remember that LinkedIn is your personal profile. Jadi whatever you do on your LinkedIn, it will reflect on you. Jadi make sure be as authentic as you can be on your LinkedIn profile. Sama nextnya itu adalah please continue to upgrade yourself, continue learning. Jadi kalau kita suka bercandaan itu bilang always be learning. Mungkin ke arah sana sih. Oke, thank you Pak Roni untuk sharingnya sore hari ini. Kunci yang terakhir yang disampaikan di closing statement tadi adalah, yuk kita tampilkan diri kita, tapi tentunya tetap upgrade. Karena kalau kita nggak, diri sendiri kita aja nggak upgrade, apa yang mau kita share? Kurang lebih seperti itu ya Pak Roni ya. Oke, terima kasih Pak Roni atas sharingnya sore hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman, tentunya apa yang kita dapatkan di sore hari ini tidak akan bermanfaat untuk diri kita pribadi kalau kita tidak terapkan. So, pastikan setelah ini cek LinkedIn-nya masing-masing dan kita upgrade profile kita share apa yang menjadi value diri kita, dan juga tentunya build our networking professional there. So, akhir kata, saya Bilal dari Spill University dan juga Pak Roni Supardi dari LinkedIn. Kami pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah stay sampai akhir. Dan kita berjumpa kembali di Spill University webinar yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Roni. Selamat sore. Stay safe semua. Ya. Thank you, Pak Roni.